Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Syukur Kabar Pak. yang paling bagus adalah sehat. Wah, betul Pak. Tapi Bapak dari ujung sana Pak, itu COVID itu udah hilang loh Pak, pas masuk sini Pak. Karena tahu Pak, ada satgas Pak di sini. Tapi terima kasih Pak, Sugeng Rawu di TVRI Jogja Pak. Terima kasih sudah bersedia hadir Pak. Ini Bapak kalau bahasa di bioskop itu premier Pak, perdana Pak. Jadi kami ini membuat sebuah obrolan santai Pak, namanya Pojok Cendekia di TVRI Jogja. Berbobot tapi tetap santai Pak. Nah, terima kasih sudah menjadi peserta hot seat yang pertama ini Pak saat ini Pak. Jadi Pak Wali kami haturkan untuk bisa berdiskusi bersama dengan kami Pak di TVRI ini, dengan saya Mahendra. Kita minta waktunya Pak ya untuk beberapa waktu ke depan. Jadi pasrah nanti. Iya Pak, kudu pasrah berarti Pak. Pak, mungkin dari perjalanan Jogja sejauh ini Pak ya, Bapak sebagai Ketua Satgas Covid, sebagai pemimpin daerah juga Pak, ada satu pertanyaan yang mungkin dirasakan masyarakat itu masih masyarakat mungkin belum tahu banyak Pak. Sebetulnya apa yang terjadi Pak di Jogja pada saat varian Delta menyerang sebegitu hebatnya sekitar medio Juli kemarin Pak, sehingga terkesan meluluh lantakkan infrastruktur kesehatan kita Pak. Apa sebenarnya terjadi Pak? Ya, sebenarnya semua masyarakat sebenarnya sudah merasa juga. Jadi bulan Juli itu beberapa orang WA telepon saya, Pak ini tiap saat bola-bali uang, ambulan datang tidak pagi, tidak siang, tidak sore, tidak malam. Gimana Pak kalau sekarang setiap ambulan lewat tidak boleh mengeluarkan ambulan? Memang kenapa? Meneror, ketakut kami ya. Saking ini ya Pak ya. Saking karena waktu itu memang. Jadi memang di bulan Juli itu memang kasus peningkatannya sangat drastis. Yang kita biasanya sehari hanya 30, 40, 100, 300, 500, 700, 800 per hari. Per hari Pak ya? Per hari. Jadi peningkatannya luar biasa cepat, dan kemudian rumah sakit juga otomatis tidak mampu menampung semua kasus-kasus COVID yang menengah maupun berat, dan kemudian juga oksigen juga sempat agak terhambat juga jadi COVID. Nah, pada saat itulah sebenarnya kita memang semuanya tidak siap dengan kondisi itu, karena kita biasanya sejak Maret tahun lalu sampai dengan kemarin dulu sebelum bulan Juli itu kan kondisinya relatif bisa kita kendalikan karena pertumbuhannya tidak yang melonjak gitu. Tapi memang di bulan Juli luar biasa meningkat, otomatis semuanya tidak siap, oksigen nggak siap, apalagi pada saat yang sama tenaga kesehatan kita waktu itu lebih dari 140 orang di kota Jogja itu terpapar. 140 orang ya. Otomatis kan banyak yang tidak bisa memberikan layanan karena harus isolasi dan segala-macam. Sehingga pada saat pasien banyak, pada saat persoalan muncul banyak, tetapi tenaga kesehatan kita yang terkena juga. Jadi memang luar biasa ujian kalau tidak kita jalankan dengan betul-betul penuh perhitungan. Nah, waktu itu Pak sebagai salah satu pengambil keputusan Pak, apa yang jenengan coba ambil inovasinya Pak agar kita keluar dari, paling tidak bisa merangkak keluar Pak, karena Jogja mungkin salah satu kota yang paling cepat survive dari serangan Delta kemarin Pak. Ya, yang pertama memang pada saat itu di kondisi yang mencekam itu, pertama setelah kasus isu yang mengatakan oksigen kurang dan kemudian memang banyak berkurang, itu saya hampir setiap sore, malam, pagi itu selalu ronda kepada teman-teman rumah sakit. Itu menit demi menit Pak? Ya, untuk melihat sebenarnya seperti apa, ketersediaan seperti apa kan, untuk bisa mengantisipasi kalau sampai kehabisan oksigen. Sampai pada suatu ketika ada pimpinan rumah sakit bilang, Pak, kami tinggal 2 jam lagi ini habis oksigen kami. Kapan kirimannya? Ini kirimannya sudah jalan Pak, tapi masih sampai semalam.
Bisa dibayangkan kendaraan yang besar, truk yang gede, pakai tangki gede ini dari Semarang menuju Jogja butuh waktu berapa? Waktu itu saya mencoba menghubungi teman-teman kepolisian maupun dinas perhubungan untuk bantu supaya proses berjalannya cepat dengan berbagai macam cara. Dan itu tidak hanya sehari 2 hari, tapi hampir tiap hari pada saat kondisi kritis itu saya harus nelpon mereka dan harus mengawal oksigen itu dari 5 kilo. Itu krisis itu dalam dayangan Bapak berapa lama Pak sampai akhirnya kita benar-benar bisa hampir 2 minggu 3 minggu kan itu. Ya. 2 minggu. Jadi kan mulai Juli awal itu kita baru naik, puncaknya ada di pertengahan Juli itu dan kemudian mulai pelan-pelan turun. Tapi itu kan kondisi belum terselesaikan semua, oksigen belum tersedia dengan cukup, kemudian rumah sakit juga selalu kekurangan dan ada yang telepon, Pak ini saya sudah ada di depan rumah sakit, sudah antri gimana? Di depan sudah ada ambulans 10 di depan saya, kami tunggu tinggal masuk kan. Jadi mereka yang sudah dibawa ambulan pun untuk masuk ke rumah sakit antrinya panjang. Waktu itu kan sempat IGD tutup segala macam. Apakah memang kita mengalami IGD tutup itu sebenarnya karena sudah cukup, sudah penuh, sudah tidak ada lagi kemampuan untuk nampung, tidak ada lagi tim dokter yang bisa mengurusi. Harapannya memang pada saat itu beberapa rumah sakit itu karena tutup dan mereka mencari di rumah sakit yang lain kan. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi sampai pada suatu ketika ada dokter pimpinan Pak ini kalau sampai saya harus nangis waktu itu karena pada saat itu tiba-tiba pimpinan rumah sakit, Pak ini kalau setengah jam nggak datang kami harus memilih-milih mana yang harus kita selamatkan dulu. Sampai segitu ya? Nah itu yang membuat saya waduhnya. Tapi akhirnya saya nelpon teman-teman Dinkes, tolong carikan seluruh oksigen yang ada di kota Yogyakarta, rumah sakit yang ada supaya kita ambil satu-satu atau berapapun yang disediakan untuk bisa. Dan alhamdulillah terselamatkan semua. Oke, Pak. Jadi bulan Juli saya kira memang pengalaman yang luar biasa. Betul. Semua dan ya tidak mudah kita menghadapi situasi yang betul-betul berat seperti itu. Iya, one in a lifetime century Pak, itu Pak, nggak mungkin terulang lagi dalam 1 tahun. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan Pak. Nah kira-kira Pak, apa nih Pak strategi Bapak baik sebagai wakil wali kota maupun sebagai ketua Satgas Covid untuk recovery kita as a new normal condition? Ini benar-benar new Pak, karena akan sangat berbeda Pak. Kalau misalnya yang kemarin mungkin new normalnya kita masih mencoba melihat, saat ini kan kita udah punya fondasi nih Pak, dari kondisi yang sangat curam, kemudian kita coba naik lagi Pak. Kira-kira apa nih Pak? Jadi kuncinya itu sebenarnya bagaimana kita mengajak masyarakat untuk ikut serta menyelesaikan persoalan. Ya. Artinya sejak awal persoalan kita ini harus mengajak masyarakat. Pada saat awal bulan Maret April itu kan kita masih kesulitan untuk mengalokasikan anggaran karena anggaran APBD sudah diketok di bulan tahun sebelumnya. Sehingga untuk mengubah menjadi kondisi darurat kan perlu ada dasarnya. Betul. Nah waktu itu kan di pemerintah pusat pun berkali-kali mengubah aturannya sehingga kita semuanya. Nah pada saat kita belum siap mengalokasikan anggaran, masyarakat itu sudah tampil, sudah berbagi, sudah mengumpulkan ketua-ketua RT, ketua kampung, masjid dan gereja dan segala macam itu mereka saling berbagi bagaimana ada teman atau tetangganya yang kehilangan pekerjaan dan dibantu, kehilangan kekurangan penghasilan juga dibantu sebenarnya dan itu sudah selama 3 bulan. Saya waktu itu saya minta lurah untuk menghitung dikapitalisasi selama 3 bulan itu dari masyarakat itu masyarakat uang yang keluar untuk berbagi dalam bentuk makanan, sembako, sayuran dan segala macam itu termasuk alat semprot dan segala macam itu mencapai 9,8 miliar. Oh iya? Dalam 3 bulan itu. Untuk kelurahan di Yogyakarta? Untuk sekota di Jakarta. Luar biasa. Dan itu dari berbagai banyak stakeholder semuanya. Saya kira semuanya berbagai. Nah dari situlah modal kita. Ternyata kalau kita bisa mengajak masyarakat secara terbuka kondisinya seperti ini, waktu itu saya juga rajin setiap minggu sekali saya mengirim WA kepada masyarakat apa yang dikerjakan karena kan saya bayangkan kalau pada kondisi yang darurat seperti itu orang tidak tahu apa yang dilakukan harus ada yang memandu. Makanya saya waktu itu setiap hari Senin atau Minggu itu saya mengirimkan WA kepada masyarakat apa yang dilakukan.
untuk supaya mereka punya pegangan. Oh, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini. Dan itu adalah bagian dari bagaimana masyarakat itu bisa merespon secara bersama-sama. Nah, itulah yang kemudian saya kira menjadi modal sosial yang luar biasa bagi Yogyakarta untuk menambah ini. Dan kita buat program tentang oke, sekarang memasuki normal baru di tahun lalu. Oke, sekarang kita buat protokol kesehatan di tempat usaha, dibuat di hotel, kita buat sendiri. Waktu itu pemerintah pusat belum buat. Iya, betul. Tapi kita buat dulu. Di pasar gimana protokol kesehatannya, di mall bagaimana protokol kesehatannya, di hotel bagaimana, di restoran gimana. Kita buat sendiri, kita review sendiri, dan kita kasih sertifikat sendiri. Kemudian setelah itu semuanya bisa, dan kita siapapun yang akan buka pada saat itu asal sudah punya review itu boleh buka. Dan kemudian rata-rata mulai melakukan itu. Kemudian kita uji cobakan jalan. Kemudian kita membuat program Jogja untuk Jogja. Kita bayangkan pada saat itu orang di luar Jogja tidak ada yang masuk Jogja, atau pada saat itu mobilitas kan memang nggak ada. Betul, masih sedikit. Sehingga kemudian program Jogja untuk Jogja itu bagaimana orang Jogja menghidupi Jogja sendiri. Jadi ngarisi tonggone, kemudian bagaimana kita saling menguatkan satu sama lain dan segala macam, itu yang kemudian jadi gerakan awal-awal kita sebelum Jogja untuk semuanya. Sebelum ketika Jogja kita bisa buka sebelumnya. Tapi optimis Pak, akhir 2021 ini akan seperti apa Pak? Kalau targetnya Bapak sendiri sebagai leader? Dengan pasca PPKM ini atau selama PPKM ini, saya sangat optimis karena bagaimana masyarakat Jogja itu mampu tanggon tubuh yang sebagaimana tema hari ulang tahun kota yang 265 ini kan itu. Itu tanggal 7 ini Pak ya? Iya. Wah mantap, pasti kita mampu mendeklarasikan untuk Jogja merdeka vaksin. Artinya mereka yang memenuhi syarat untuk divaksin harus sudah divaksin. Tapi mereka yang belum memenuhi syarat, misalnya penyintas, misalnya komorbid, atau misalnya tidak tinggal di kota Yogyakarta, nah itu gimana? Dan segala macam itu, ya kita tunggu sampai mereka siap untuk bisa divaksin. Banyak Pak sekarang ya, ada Sinovac, ada Moderna. Kita vaksin kita sudah lebih 589.000 yang sudah divaksin dari kewajiban kita 348. Warganya Jogja yang harus kita vaksin harusnya 348, tetapi kita sudah melakukan vaksinasi 589. Sisanya dari mana itu Pak? Itu yang dari luar DIY itu ada 116.000, yang dari Sleman ada 104.000, yang dari Bantul 72.000, yang dari Gunung Kidul sekitar 18.000, yang keluar maupun dan semuanya. Luar biasa, jadi tumpah loh Pak. Ya karena kita namanya pandemi virus seperti ini, siapapun dia selama dia aktivitasnya di kota Jogja harus kita vaksin. Itu untuk membangun herd immunity. Nah itu Pak, kalau ngomong herd immunity Pak, the next step itu Pak adalah kita coba untuk untuk keluar dari kegelapan COVID ini Pak. Jadi kita akan masuk Pak, tapi di segmen kedua nih Pak. Berhubung kita sudah kupas tuntas Pak nih, kita masuk di segmen kedua nanti Pak ya. Oke, kita break dulu. Siap. Oke Pak, nyambung lagi Pak, di segmen kedua Pak. Kita tahu Pak, COVID ini mau nggak mau tetap harus bersama kita. Pandemi ini akan berubah dan menjadi sebuah gelombang lain yang harus kita hadapi Pak. So what the next of Jogja Pak? Jadi kita nggak mungkin Pak kembali mengandalkan Jogja seperti yang dulu Pak. Pasti ada yang berubah. Baik dari sisi properti, ekonomi, wisata, dan seluruh aspek sosial budaya kemasyarakatan yang tadinya terguncang akibat COVID, mau nggak mau akan, apalagi Jogja kota seni Pak, kita nggak bisa hidup tanpa ada pertunjukan, tanpa apa. Nah ini kira-kira bagaimana kita bisa bangkit kembali menghadapi ini Pak? Ya saya kira karena kita vaksinasinya sudah tinggi, kemudian kasusnya semakin rendah dan semuanya sudah berada. Yang paling penting memang kita pertama menyadarkan bahwa kita hidup di dalam masa transisi sebelum normal, atau yang disebut dengan normal baru. Artinya ya mau tidak mau kita harus adaptasi dengan kondisi itu.
Masker ini harus tetap menjadi properti yang harus menempel terus pada kita. Sampai pada saatnya memang sudah tidak diperlukan lagi. Tetapi selama virus itu ada, ini saya kira harus dijalankan. Artinya apa? Protokol kesehatan ini adalah prasyarat untuk belajar. Kita bisa PTM, pembelajaran tatap muka, sudah kita jalankan. Kita sebagian sudah buka pariwisata, sebagian sudah kita buka. Kuliah bulan Oktober ini, insya Allah juga sebagian kampus juga sudah mulai memanggil mahasiswanya. Dan kemudian aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi mau nggak mau pelan-pelan harus kita mulai. Tetapi tetap harus bagaimana protokol kesehatan itu. Jangan sampai kita tergesa-gesa. Kemudian ada ledakan. Kita lebih baik pelan-pelan membuka secara perlahan, gradual, sambil menyiapkan diri kita, prokes kita, lingkungan kita, masyarakat kita, agar semuanya mengikuti aturan itu. Tetapi pasti bahwa ada masa depan yang akan kita dapat. Daripada kita tiba-tiba geruduk naik dan kemudian turun lagi, dan kita harus puasa lagi. Dan kemudian memulainya agak berat. Nah, lebih baik kita pelan-pelan. Ini yang paling penting adalah pelan-pelan, tetapi pasti. Ada harapan yang mesti kita tanamkan. Tubuh, makanya tanggap tanggon tubuh. Tubuh itu ada benih yang kemudian sudah bisa tumbuh daunnya, buahnya, dan segala macam. Itu yang menjadi harapan kita semua. Nah, oleh karena itu maka sejumlah aktivitas seni budaya pun kita coba di hari ulang tahun Kota Yogyakarta ini. Kita mencoba untuk membuat sebuah pertunjukan. Jadi jangan sampai di masa PPKM itu memang seni dan budaya masih dilarang, tetapi yang dilarang bukan seni dan budayanya, yang dilarang adalah mengundang kerumunan. Betul. Nah, seni budayanya boleh berkarya, berkreasi. Nah, sekarang kita harus membuat mereka terbiasa main di depan tanpa penonton. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau stand up komedi kemudian tak ada penonton tuh, itu dia, gimana bisa nyanyi? Itu dia, Pak. Padahal kan rata-rata kondisi ngamen ini kan masih dialami oleh para seniman, para pelaku kesenian, kebudayaan. Nah, kira-kira apa nih, Pak? Ini kan masalahnya ini. Kalau kamu mau hidup, kamu harus adaptasi dengan kondisi ini. Kamu harus berkreasi sedemikian. Ini tantangan kreativitas kita memang ditantang. Nah, itu, Pak. Tantangan kreativitas ditantang untuk bisa eksis tanpa penonton. Tetapi kita bisa menggandeng orang lain untuk bisa membackup, mensupport pertunjukan kita. Karena media kita, mungkin tiket itu sebagai bagian dari kita dapatkan timbal balik dari karya kita. Tapi supporting dari pihak lain, pihak ketiga, itu kan juga sekarang menjadi penting. Apalagi dengan media semacam podcast, YouTube, dan sekarang tidak hanya milenial. Saya kira orang-orang yang sudah sepuh, yang pun sekarang bukanya YouTube karena itu yang paling mudah. Karena yang itu kan dikasih oleh cucu-cucunya, apa cucu ini kalau kita mau komunikasi masuk di grup keluarga, dan di grup keluarga itu kan masing-masing ngisi kiriman file video dan segala macam. Nah, kan Bapak sempat ngomong tuh di media itu kalau jangan sampai kemakan hoak. Nah, ini kan karena semua gagap digital, Pak. Akhirnya kita sering sharing tanpa menyaring, Pak. Gimana nih, Pak, caranya Pemkot membangun membangun ekosistem digital yang positif, Pak, termasuk bagi para milenial ke depan? Ya, biasanya setiap grup WA itu ada aturannya. Tidak boleh ngomong tidak boleh ngomong apa. Kalau ngomong ini di-kick. Betul. Gak susah grup keluarga, Pak, gak bisa di-kick. Nah, tapi itu adalah bagian dari bagaimana kita saling mengedukasi orang-orang yang ada di warga itu. Kita mengklarifikasi persoalan, dan kemudian kalau ada persoalan, kalau ada juga peraturan di dalam grup WA, kalau ada persoalan yang kontroversial hanya maksimal dibicarakan 1 hari. Setelah itu besok kita nggak boleh ngomong itu lagi. Artinya memang kita tidak boleh membuat larangan orang berbicara sesuatu, tetapi dibatasi. Karena jangan sampai orang itu apolitis, sampai tidak ngerti peta-peta politik juga, itu kan menjadi bahaya malah. Jangan sampai orang itu juga membabi buta, kalau orang sekarang namanya bucin. Kekinian ya, Pak, ya.
sehingga dia tidak mengerti bahwa yang lain itu juga ada keindahannya. Oke. Nah inilah yang kemudian membuka Pak. Jadi kan sekarang ini kan kalau dulu informasi itu hanya kita dapat dari tokoh-tokoh tertentu, dari guru, dari kiai atau siapa yang kemudian memberikan informasi pada kita. Betul, betul. Sehingga kita dapat informasi yang sudah disaring oleh email. Tapi sekarang ini informasi membanjir semuanya di dalam gadget kita semuanya, dan kita sendiri harus nyari. Nah, kematangan orang sekarang itu harusnya memang kematangan karena kita berlebih informasi untuk bisa lebih paham. Banyak informasi yang, dan saya yakin masyarakat termasuk teman-teman milenial itu sebagian besar sudah melek terhadap potensi informasi-informasi sifatnya. Oh iya, dengar-dengar katanya mau bikin ini Pak, Kreatif Hub di Jogja nih Pak. Ya. Saya terakhir nih Pak. Nah, kita dikasih bocoran dan buat siapa nih Pak? Yang pertama, saya tuh didatangi banyak teman-teman. Pak, saya tuh kalau entah di Bali, di Jakarta, di Singapura atau Hong Kong menggelar tentang karya-karya kreatif atau teknologi kreasi itu pasti ketemunya orang Jogja. Oleh karena itu lebih baik Jogja juga membuat hub-hub yang bisa membuat, oke lah sekarang kita buat. Makanya sekarang ini kita sedang mengembangkan sejumlah ya co-working space untuk bisa menampung, karena nomaden digital ini yang sekarang banyak. Betul, setuju. Orang tinggal di sini sehari 2 hari itu sudah nggak jangan lagi. Kalau nomaden di kita ada tinggal 6 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Nah, dalam rangka untuk menjadikan brand Jogja sebagai kota kreatif itu semakin menguat, maka saya sedang bersama Omkot ini sedang mencoba untuk membuat Jogja desain industri kreatif yang pusat desain industri nasional, pusat desain industri nasional. Jadi industri kreatif yang ada di Jogja akan kita kumpulkan, kemudian nanti menjadi semacam tempat bertemunya para kreator, kemudian juga pertama corporate untuk mendapatkan pembiayaan dan segala macam perjanjiannya. Nah, nanti kami akan membuat PDI, pusat desain industri kreatif nasional. Jangan dicoba-coba lokasinya Pak, tapi kita sambung nanti Pak pada saat sepedaan. Bapak sering sepedaan tuh Pak? Kayaknya berapa foto-fotonya sering sepedaan nih Pak. yang paling enak santai. Selamat ulang tahun Kota Jogja Pak. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di Pojok Cendekia. Kami harap Bapak terus bisa mengembalikan Kota Jogja seperti dulu. Jadi karenanya katanya sih terbuat dari kangen dan angkringan Pak. Tapi sekarang kayaknya udah nggak angkringan lagi Pak, karena semua sudah digital Pak. Jadi terima kasih Pak Heru sudah bersedia datang dalam Pojok Cendekia. Kita lanjutkan di segmen berikutnya Pak ya. Sukses Mas Indra. Ada kira-kira ada penutup Pak, sebuah pantun atau petuah lain yang dalam bahasa Jawa Pak yang keren Pak? Agak susah memang, tapi kan karena pantunnya orang Jawa itu lain. Jadi tapi apa tuh yang membuat Jogja itu selalu ada? Itu kayak karena Jogja itu nyemet dulu. Siapapun dianggap saudara, siapapun bisa dianggap kolaborasi, dan dia bisa diajak kerjasama. Jadi gotong royong, gandeng gendong itu adalah karakter Yogyakarta. Jadi kalau orang ke Jogja, kenapa tidak segera move on? Betul. Karena merasa nyaman dulu. Di sini saya mendapatkan sesuatu karena diajak bersama-sama berkolaborasi. Jadi Jogja itu mengapa disebut ngangeni, disebut macam-macam itu ya karena Jogja itu selalu membawa pada sebuah situasi yang kita bisa mempunyai keasikan sendiri di sini. Keren Pak. Oke Pak, sampai ketemu di sesi berikutnya Pak. Saya tunggu loh Pak ajakannya, ini bedanya Pak. Matur nuwun Pak, selamat siang.